Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu Sumi sekarang? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya saya lihat Bu Sumi juga dalam keadaan sehat. Pagi ini Bu Sumi saya ingin mengadakan coaching nih bersama Bu Sumi. Jadi santai aja Bu Sumi ya. Izin saya mau rekam kegiatan kita pagi ini dan mungkin akan dikirimkan sebagai tugas. Apa Ibu izin? Ya, saya izinkan. Alhamdulillah. Baik Bu Sumi, sekarang boleh saya tanya kira-kira apa yang ingin Ibu capai ketika berbicara atau kita bertemu hari ini? Kira-kira apa yang ingin Ibu capai? Keinginan saya ya, keinginan saya sebagai guru yang ingin saya sampaikan, saya itu sukses sebagai guru yang profesional. Oh, jadi Ibu ingin jadi guru yang profesional. Karena tuntutan zaman ya, zaman udah modern, jadi kita rasanya kalau ketinggalan itu beban bagi diri saya. Tapi mungkin ada beberapa kendala bagi saya untuk menuju menjadi guru yang profesional. Iya. Jadi keinginan Ibu, saya izin catat ya Bu ya. Jadi keinginan Ibu adalah menjadi seorang profesionalisme di dalam profesi Ibu saat ini ya. Sekarang kira-kira kalau Ibu ingin menjadi seorang profesionalisme di dalam profesi Ibu saat ini, apa yang Ibu rasakan saat ini? Ibu merasakan seperti apa perasaan Ibu saat ini? Saat ini saya sebagai guru itu merasa gimana ya, merasa malu pada diri saya ini dianggap sebagai guru, tetapi saya merasa belum puas dengan profesi saya sebagai guru ini untuk menghadapi anak-anak murid. Kenapa Ibu merasa malu? Pertama, dalam saya menyampaikan materi atau menyampaikan materi ya, itu merasa belum puas. Saya sendiri sebagai guru belum puas. Ibu belum merasa puas ketika menyampaikan materi. Dengan menyampaikan materi itu rasa saya belum sempurna rasanya. Kira-kira kenapa? Nah, itulah mungkin kendalanya pada diri saya. Mungkin pertama kendala pada diri saya. Terus saya ini kan sebagai ibu rumah tangga mungkin harus mempunyai anak yang kecil. Mungkin disitulah kesalahan saya atau kelemahan saya. Jadi Ibu merasa bahwa saat ini itulah problematika Ibu ya. Kira-kira Bu, kalau boleh saya bertanya, kenapa Ibu menganggap kegiatan Ibu sebagai ibu rumah tangga, Ibu memiliki anak yang masih kecil, itu menjadi kendala ya bagi Ibu? Pembagian waktu rasa saya sebagai ibu rumah tangga ini sudah membagi waktunya sebaik mungkin untuk di rumah tangga. Tetapi mungkin karena saya sudah membagi waktu di rumah tangga, saya terlupa sebagai profesi saya sebagai guru, terlupa sedikit mungkin ya Bu ya. Terlupanya gini, saya hari ini saya ngajar, tetapi tidak saya siapkan materi untuk saya mengajar itu hari ini. Nanti ajarnya kayak gini aja. Mungkin karena terlalu kesibukan di keluarga, kita maklum ya, kita punya anak kecil ini kan agak repot bikin. Baik. Jadi sekarang pertanyaan saya Bu, Ibu tadi mengatakan waktu ya. Mengapa waktu jadi kendala Bu Sumi sekarang? Ya ini ya, saya itu waktunya gini ya. Coba Ibu, maksudnya waktu itu bagaimana ceritanya? Karena mungkin saya tuh udah kelelahan atau kecapean, mungkin saya itu udah tidak bersemangat lagi dalam untuk menerapkan dalam pembelajaran saya ini. Jadi mungkin udah capek, tidur, istirahat gitu. Jadi terlupakanlah dalam kita untuk menerapkan pembelajarannya. Besok ini bagusnya gimana? Jadi karena mungkin udah terlalu capek atau jadi kita untuk mempersiapkan nanti ini aja lah. Jadi kita menyampaikan materi itu apa adanya lagi, apa ada aja.
Jadi ibu merasa bahwa ibu kelelahan. Kalau saya boleh menangkap nih Bu Sumi, tadi ibu sudah menceritakan bahwa ibu pulang dari sekolah ini rasanya lelah. Kira-kira ibu pulang jam berapa? Kalau saya untuk masa pandemi ini ya, kita pulangnya mungkin pukul 12 Jam 12 siang. 12 siang. Setelah itu kita kan harus menjemput anak kita. Oh, rutinitasnya ibu sebagai Ya. seorang ibu ya, menjemput anak sekolah ya Bu ya. Jauh nggak kira-kira rumah antara rumah dengan sekolah anak ibu? Kalau antara rumah dengan sekolah saya itu tidak jauh, tetapi mungkin saya ini mungkin karena masih maklum ya Bu ya, perekonomian kita ini agak apa, kita mungkin setelah pulang sekolah ini kita mencari tambahan. Oh, Mungkin disitulah kesalahannya mungkin. jadi ibu setelah merasakan lelah, jadi karena aktivitas ibu setelah pulang sekolah ini, ibu akan mencari tambahan lagi. Iya. Belum lagi rutinitas ibu sebagai seorang ibu di luar sana ya. Jadi itu menjadi kendala sama bagi Bu Sumi ya. Eh, Kira-kira Bu Sumi, apakah ibu tidak punya waktu untuk istirahat? Apakah memang antara waktu satu dengan waktu yang kegiatan satu dengan kegiatan yang lain itu memang padat sekali, tidak ada waktu istirahat atau bagaimana Bu? Waktu istirahat tuh ada, mungkin banyak mungkin waktu istirahat. Banyak ya istirahat ada Tapi ya. istirahatnya gimana ya Bu, kita nih anak kecil, jadi di rumah itu kita tidak semestinya istirahat. Kita ini kan tidak punya pembantu, jadi kita sendiri kan sebagai ibu rumah tangga, kita membantu perekonomian selain kita jadi profesi sebagai guru ya. Jadi ada waktu sebenarnya tuh ada, tetapi kita ini menghadapi anak kita lagi Bu di rumah. Nah, kita hadapi anak kita, maklum perkembangan anak kan, mungkin kita marah-marah, jadi kita melihat perkembangan anak itu apa yang dilakukan di rumah harus kita kontrol, karena dia masih balita kan. Iya, baik Bu Sumi. Kita tadi sudah, kalau saya runut ya Bu Sumi, ibu ingin menjadi seorang guru yang profesional, ingin jadi guru yang profesional. Terus ibu merasa bahwa kendala ibu itu adalah karena ibu tidak memiliki waktu, ya waktu. Sekarang saya tanyakan kepada ibu, kalau saya lihat tadi ibu punya waktu jeda untuk istirahat, namun mungkin tidak full ya Bu, maksudnya tidak penuh istirahatnya, mungkin karena terpotong-potong karena kegiatan ibu sebagai seorang ibu rumah tangga, ya kan? Sekarang coba ibu ceritakan deh kepada saya, kira-kira bagaimana cara ibu memanajemen waktu? Saya kan berangkat itu pukul 7 udah sampai ke sekolah ya. Jadi kalau saya udah sampai sekolah itu mungkin gini nih Bu, kecapean yang di rumah tadi terbawa sedikit. Jadi sampai di sekolah mungkin kita melihat yang belum ada gimana motivasi dari diri kita nih ada sebenarnya, tetapi kita mungkin karena kecapean atau kita terlena saat itu di sekolah sehingga kita hanya sibuk dengan rutinitas, misalnya memeriksa pekerjaan anak, memberi tugas anak dalam pembelajaran masa kita sekarang ya. Jadi sampai di sekolah kita memberi tugas anak, terus mungkin ada lagi kegiatan kita di sekolah, sehingga saya di sekolah itu untuk menuntut ilmu sebagai guru profesional itu udah rasa hilang jadinya ya. Nanti kapan kita termotivasi lagi ketika kita melihat teman sejawat kita atau guru itu yang menggunakan IT apa gitu kan, baru kita kenapa saya nggak bisa seperti itu, kenapa saya nggak seperti itu gitu, ada termotivasi. Tapi nanti kalau udah hilang lagi gitu. Mungkin harus ada genjotan atau harus dikasih pelatihan ini gitu, harus wajib gitu baru. Oke. Jadi kalau saya bisa ambil, ibu motivasi intrinsiknya sudah ada, tapi ibu memerlukan juga dukungan dari pihak luar atau motivasi ekstrinsik ya Bu ya. Jadi kalau seandainya nih saya tanya sama ibu, ibu memiliki dukungan-dukungan seperti itu, ibu bisa memanajemen waktu ibu rasanya?
rasanya insya Allah bisa. Iya. Nah, sekarang coba deh Ibu ceritakan kepada saya kira-kira apa skala prioritas Ibu untuk menjadi seorang profesional? Kan karena hanya Ibu yang tahu potensi Ibu yang sebenarnya itu. Kira-kira apa, Bu? Sebenarnya begini ya, pertama niat saya itu udah ada rasanya. Niat juga ada Iya. ya Bu ya? Cuma gimana saya ini menggerakkannya itu, pertama saya harus mencari orang yang tepat untuk diri saya ini, mendampingi saya, untuk mengajak saya sebagai guru yang lebih baik lagi. Selain itu juga saya harus memang waktu saya untuk ke arah guru yang lebih baik itu lebih dipersiapkan lagi, harus semangat lagi. Terus saya harus menyiapkan fasilitas yang saya gunakan untuk saya mengajar. Nah sekarang coba deh Ibu ceritakan lagi kepada saya fasilitas. Jika tadi saya ada pertanyaan tadi fasilitas. Kenapa kendalanya di fasilitas? Saya memang punya laptop, tetapi kan maklum suami juga kerja, jadi gitu. kan juga menggunakan laptop gitu. Jadi kadang-kadang kita pas waktu kita butuh barang itu tidak bisa kita gunakan gitu. Jadi makanya kadang-kadang hilang semangatnya lagi gitu. Gitu. Jadi Ibu rasanya Ibu tuh ini sedang panas-panasnya Ya, nih pengen jadi pengen, orang ya. yang profesional nih Ibu udah siapkan nih. Ternyata fasilitas yang Ibu inginkan ternyata digunakan oleh misalnya suami Ibu. Terus nanti jadinya kendor lagi, Ya, hilang lagi kan semangatnya. Nanti lihat orang lagi semangat lagi. Makanya mungkin itu yang harus saya persiapkan, terutama alatnya atau yang pendukung ya Bu, fasilitas yang mendukung saya untuk menjadi lebih baik. Terus waktu saya memang saya persiapkan sebenarnya, memang saya persiapkan khusus untuk membagi waktu untuk mempersiapkan misalnya dia apa ini memang saya ada waktu saya selain bagi keluarga juga ya Bu ya. Jadi kalau saya boleh lihat Bu, inti dari permasalahan Ibu saat ini kan ada rasa malu. Nah itu Bu, kalau saya lihat tuh Bu ya, kayaknya sudah ada motivasi yang besar dari dalam diri Bu, karena rasa malu, emosi malu tadi itu mampu mendorong Ibu menjadi orang yang seperti yang Ibu inginkan. Ya, terus Bu, masalahnya adalah di waktu. Kemudian ada lagi di masalahnya ada di fasilitas. Nah sekarang Bu coba deh, kalau di masalah waktu, kira-kira manajemen waktu yang seperti apa yang Ibu bisa perbuat agar waktu Ibu tuh lebih efisien gitu. Coba deh, kira-kira bagaimana Bu? Nah, jadi saya itu sebenarnya sebaiknya saya itu udah mempersiapkan masa. Terus jika saya di sekolah itu saya tidak ada waktu saya untuk bermain atau apa ya, untuk santai ya, ya untuk santai untuk santai. Jadi Jadi saya itu sebenarnya di waktu di sekolah itu saya tidak ada waktu untuk santai. Saya harus fokus ke profesi saya sebagai guru. Untuk apa besok saya, apa yang harus saya kerjakan besok, materi apa harus saya persiapkan. manajemen. Jadi selama Ibu di dalam sekolah ini, kalau bisa tidak ada lagi waktu untuk terluang untuk hal-hal yang sia-sia ya Bu. Lalu Ibu ingin ada manajemen Ya dalam di waktu kerja, sehingga di waktu saya kerja itu ya benar-benar saya kerja, saya bekerja sebagai guru ya. Jadi jika di rumah itu saya sudah konsentrasi lagi kepada keluarga, kepada anak ya. Baik, ini kalau saya lihat Ibu sudah sangat luar biasa nih, motivasi intrinsiknya sudah tahu, Ibu pun sudah ada punya tekad nih, komitmen Ibu tuh ingin menjadi seorang yang profesional itu sudah ada nampak saya. Ibu ingin tadi gimana tadi mengatur waktu untuk masak, kemudian membagi waktu ketika di sekolah. Nah di sekolah itu kira-kira ada nggak teman Ibu yang untuk memberikan Ibu motivasi itu, memberikan Ibu gini kan, kira-kira siapa gitu teman Ibu yang akan menjadi orang membantu Ibu untuk menjadi orang yang lebih baik seperti yang Ibu inginkan nih, kira-kira ada nggak? Mungkin boleh ya saya bilang guru penggerak ini mungkin ya. Jadi Ya bertemu sama guru penggeraknya ya.
Mungkin di situ mungkin selain saya punya teman juga memotivasi, tetapi motivasinya mungkin kurang untuk memberi semangat kepada saya. Ya, ketika mungkin ini saya bertemu nanti ini ya, semoga dengan saya bertemunya guru penggerak ini bisa membangkitkan semangat saya lagi. Gimana saya harus lebih baik lagi. Berarti Kalau teman sejawat itu mungkin ada, tetapi kan gimana, karena kita udah biasa aja gitu. Yang luar biasanya ini mungkin saya jumpai mungkin pada guru penggerak ini mungkin. jadi Ibu merasa kalau ada seperti tuntutan gitu ya Bu ya, kayaknya Ibu harus lakukan ini, harus kayak gitu mungkin pada diri saya mungkin harus gini Bu. Jadi seperti dipaksakan gitu, dan iya. seperti itu adalah sebuah tugas, kayaknya itu termotivasi sekali Bu ya. Tapi kalau hanya ayo gitu kayaknya kurang ya Bu ya. Nah, terus mungkin kendala saya tuh misalnya mungkin pada diri saya ya, kelemahan pada diri saya. Kadang kita tuh kalau udah menjalankannya ada masalah sedikit, aduh ya besok aja lah. Nah itu mungkin karena saya kebiasaan kayak gitu, jadi keenakan. Coba kita ada masalah, kita harus gimana saya harus bisa. masalah seperti apa tuh? Kalau bisa diceritakan masalah seperti apa? Kalau kita bisa menerapkan dalam pembelajaran itu mungkin ada kendala, ini kayak mana ya. Nah kita untuk bertanya itu mungkin kita kurang komunikasi sama teman atau kita besok ke besok ya hilang gitu. Tertunda lah pekerjaan yang tadi ya. Jadi Ibu nih sekarang kan sudah tahu nih, berarti kalau Ibu ada kendala, kira-kira Ibu mau nggak bertanya atau berkomunikasi secara aktif dengan orang-orang yang menurut Ibu bisa menjadi contoh dan teladan Ibu? Ya, insya Allah saya udah merasa memang ini rasanya pengen sekali, dan nanti jika ada masalah mungkin saya bisa berkomunikasi sama teman saya yang bisa mengarahkan saya ke lebih baik. Jadi sekarang Bu, saya sudah lihat ada skala prioritas Ibu nih. Adanya niat Ibu sudah saya lihat ya kan Bu. Terus kira-kira Bu, saya tanyakan kembali sama Ibu, kira-kira apa hal yang pertama sekali yang ingin Ibu ubah dalam diri Ibu? Yang ingin Ibu ubah dalam diri Ibu sekarang ini pertama sekali untuk bisa melanjutkan perubahan-perubahan yang lainnya. Yang pertama sekali yang ingin Ibu ubah apa? Pertama pada diri saya ini semangatnya. Jadi ini Semangat, terus saya harus bergerak ya. Kalau selama ini semangatnya ada, tapi saya kurang bergerak. Jadi ya melangkah kemana gitu mencari solusinya ya. Jadi mungkin untuk akan datang ini saya udah ada niat. Nah, jika saya ada kendala, saya harus melangkah. Saya harus cari orang yang bisa mengarahkan diri saya ini untuk lebih baik. Jadi Ibu sudah bertekad nih. Insya Allah saya udah. Jadi komitmen Ibu ya, ingin merubah diri Ibu menjadi orang yang lebih semangat dan tidak mau melalaikan waktu, bergerak menuju orang-orang yang mampu memberikan Ibu motivasi ya. Kalau kurang lebih begitu ya Bu? Iya. Karena saya ingin menciptakan suasana ya dalam belajar saya itu anak itu menyenangkan gitu. Berarti anak itu tidak merasa bosan ketika ketemu saya dan merasa dilindungi gitu. Karena apa? Ya. Karena saya pengen kita saling aktif, gurunya bisa menyenangkan anak-anak gitu. Jadi kalau yang hal seperti itu, kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan? Nah, pertama ya harus memenuhi diri saya sebagai guru ini harus Banyak belajar. banyak belajar ya. Sekarang ini kan kita udah tahu ini rangkanya, udah tahu kayak mana. Cuma kita untuk mengisinya itu kan belum mau bergerak. Jadi pengen saya itu mungkin insya Allah harus bisa saya menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapat pada pembelajaran gerak ya. Jadi membuat proses belajarnya itu sangat menyenangkan gitu anak-anak. Jadi sehingga anak murid itu merasa bahagia ya ketika melihat Bu Sumi ya. Aduh, cepatlah belajar. Besok ketemu lagi sama Bu Sumi, senang ya Bu Sumi. Jadi tuntutan kan, bagaimana besok apa ya dibuat sama ibunya, kayak mana pelajaran kita. Jadi ini kan sudah tahu nih Bu, Ibu sudah mau belajar dan Ibu sudah tahu ya target Ibu nih orangnya mana nih untuk dijadikan sebagai teman Ibu untuk membangkitkan semangat Ibu nih kan. Selain dari Ibu sendiri sudah punya semangat saya lihat. Nah, yang terakhir fasilitas
apakah itu menjadi sekarang prioritas Ibu? Bagaimana caranya? Iya, pertama memang ya juga waktu tadi saya juga ini bertekad harus saya menyiapkan fasilitas saya yang mendukung saya sebagai guru. Misalnya melengkapi alat-alat, Anak-anak seperti apa nih? misalnya Coba. laptop, ya, Laptop, terus ya. nanti kan dari sekolah di fokus dan Iya. menyediakan barang-barangnya udah ada. Pokoknya saya seharusnya saya siapkan semua fasilitas yang ada, baik dari diri saya maupun nanti dari sekolah ya. Nah, bagaimana saya harus bisa menggunakan alat-alat untuk mendukung saya dalam proses mengajar yang lebih baik. Oh iya, berarti saya lihat Ibu Sumi sudah memiliki jalan keluar nih, ya Bu Sumi ya. Agak terbuka ya. Jadi pemikiran. setelah bagaimana perasaan Ibu nih setelah berbicara hari ini? Sangat menyenangkan karena di sini saya bisa berbagi apa yang saya rasakan Iya. ya. Selama ini mungkin saya hanya merasakan sendiri ya, tapi dengan ini saya bisa berbagi sehingga mungkin teman saya bisa, oh begini masalah kendala dari dirinya si A atau diri saya. Ya, jadi minimal Ibu sudah punya teman untuk bercerita. Iya. Secara walaupun tidak secara dalam, tapi setidaknya Ibu sudah mau membagikan Iya. cerita Ibu, kendala Ibu kepada saya. Saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan nanti dari pembicaraan ini, setelah ini Ibu akan mendapatkan jalan keluar. Karena Ibu sudah tahu nih kekuatan sebenarnya yang ada dalam diri Pak Kusum itu sudah tahu Ibu. Tinggal Ibu menjalankannya dan menjadikan sebuah aksi yang nyata gitu, bukan hanya aksi yang hanya di dalam mimpi, tapi aksi yang ingin dijadikan nyata. Oke Bu Sumi, terima kasih atas pembicaraan Ibu hari ini sama saya. Terima kasih sudah mempercayai saya untuk menjadi coach Ibu di sesi coaching kali ini. Kalau ada masalah nanti kita akan ada kendala-kendala di lain hari, mungkin kita bisa diskusikan lagi ya Bu Sumi ya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Mungkin dengan ini saya bisa lebih baik lagi, menjadi guru yang lebih aktif ya, sesuai keinginan anak murid ya, keinginan anak murid dan tuntutan kita untuk zaman sekarang ya. Jadi saya juga terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mungkin dengan ini saya merasa lebih kuat lagi ya, lebih semangat, lebih maju lagi, dan apa yang saya rasakan bisa saya curahkan ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Sumi ya. Selamat Bu Sumi. Semoga sukses. Amin.